Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, di video awal tadi adalah reka adegan yang terjadi pada salah satu narasumber kami. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Mbak Puspa. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Puspa, tadi kalau kita lihat di tayangan itu adalah Mbak Puspa pernah mengalami nyaris mau ditusuk sama suami ya. Iya, Itu boleh ceritakan ke saya dan juga Pak Ustadz, awalnya gimana bisa sampai itu terjadi? ya awalnya kan kita nikah selama 2 bulan itu emang saya yang istilahnya ngebiayain semuanya dari kebutuhan, mulai kebutuhan rumah tangga saya sendiri sampai kebutuhan mertua saya gitu. Jadi kan lama-kelamaan namanya uang diminta terus tanpa ada income, otomatis akan habis. Ketika suami saya minta uang ke saya, waktu itu pas saya emang lagi nggak ada uang sama sekali. Nah, ya udah saya jawab karena emang nggak ada uang, ya saya bilang apa adanya karena emang nggak ada uang, dan suami saya marah di situ, gitu. Oke, Pak Ustadz, Ya. Suaminya marah ketika apa yang dia ingin dari istrinya nggak dapat nih Pak Ustadz. Padahal kan seharusnya itu kewajiban suami yang justru menafkahi istrinya. Iya, Pak Ustadz. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid dan Mbak Puspa, kalau kita lihat dari cerita Mbak Puspa tadi ini kan ada hal yang aneh dalam berumah tangga ini. Jadi ketika seorang laki-laki menikah perempuan, saya ingin mengulang, ketika seorang laki-laki menikah seorang perempuan, maka tanggung jawab utama keluarga itu adalah ada pada laki-laki. Ini mayornya seperti itu. Tapi bagaimana ketika kasus misalkan kebetulan Allah berikan rezeki pada Mbak Puspa lebih daripada suaminya, maka tentu ini tidak ada salahnya dibelikan. Tetapi suaminya harus tetap berikhtiar dan berusaha gitu loh. Jangan justru menjadikan istrinya sebagai sebagai ladang untuk dimintai terus. Ini kan berbalik. Lah kalau sudah seperti ini berbalik, inilah yang kemudian akhirnya apa? Rahmat Allah tidak menghampiri kepada keluarga. Sebaliknya kalau seorang suami, kendati pun usahanya itu kecil, penghasilannya kecil, tapi kesungguhan dia untuk memberikan nafkah kepada istri dalam rangka memberikan nafkah yang halal, yang kecil-kecil ini berkah, banyak rezeki yang melimpah ruah, tidak berkah, yang kecil berkah, tentu orang yang mendapatkan yang besar, tapi tahapan inilah yang dianjurkan lah. Kalau kasus tadi itu, ya tentu suaminya berdosa karena membebani pada istrinya, apalagi sampai kemudian marah. Loh, apa yang dimarahkan mestinya kan harusnya kan istrinya yang protes pada dia kalau dalam turun agama, tapi justru berbalik. Berarti apa? Suaminya tidak mengetahui tanggung jawab yang sesungguhnya kepada istrinya. Ini berarti suaminya tidak mengerti bagaimana cara berumah tangga. Artinya Mbak Puspa sudah luar biasa mau menerima Luar itu, biasa, Pak Ustadz, betul Pak luar Ustadz, ya. biasa. Ini kebesaran hati yang luar biasa. Dan ini harus diapresiasi, dan agama juga memberikan pujian kepada perempuan-perempuan semacam ini, begitu loh. Karena apa? Memberi kesempatan kepada suaminya sambil berikhtiar, istrinya mengambil alih dalam kehidupan ekonomi. Tapi bukan berarti seterusnya, begitu loh. Ini hanya sementara saja. Untuk apa? Untuk berikutnya adalah suaminya yang mengambil alih peran penting dalam pencarian nafkah. Kan berulang-ulang kita jelaskan kisah-kisah inspiratif dari kehidupan para sahabat. Bukan mereka orang kaya, tapi mereka orang yang bersahaja, sederhana. Tetapi kenapa Al-Quran memberikan apresiasi, Rasul memberikan apresiasi? Karena kemuliaan dari ikhtiar seorang suami untuk tanggung jawab pada istrinya. Ya, Pak Puspa kenal sama suami dulu di mana, dan apakah memang dia dari dulu, mohon maaf kalau bisa saya bilang, malas cari kerja tuh kayak seperti itu atau gimana? Jadi begini, waktu itu kan saya emang kerja di luar kota ya. Nah terus kalau di dalam lingkungan keluarga saya itu kalau usia mau menginjak 20-an atau sampai 22 itu udah kayak bisa dibilang tuh perawan tua gitulah. Nah jadi dari keluarga saya tuh nyariin jodoh gitu. Jadi di umur itu sudah harus menikah gitu? Iya, jadi secara langsung kan saya dijodohin gitu kan. Nah terus saya sempat nggak mau, cuman karena orang tua saya terus mendesak terus ibu saya juga nangis, telepon minta saya supaya nurut sama orang tua, supaya nggak bikin malu orang tua. Saya juga nggak tahu bikin malunya di mana gitu kan. Tapi ya karena saya nggak pernah lihat ibu saya nangis kayak gitu, jadi hati saya tergerak, kenapa enggak saya ngorbanin diri saya sendiri demi orang tua saya, apalagi demi orang yang udah ngelahirin saya gitu. Nah pada saat itu orang tua Mbak Puspa atau Mbak Puspa sendiri kenal nggak dengan calon suami ini?
Enggak. Nggak kenal. Jadi orang tua juga nggak kenal. Kalau orang tua, saya kurang tahu sih. Kayak mungkin sekedar kenal aja. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah ketemu sama sekali. Oke, kemudian akhirnya menikah ya. Setelah menikah, awal setelah menikah, bagaimana kehidupan rumah tangganya? Karena kan Mbak Puspa, mohon maaf, di situ nggak ada cinta ya awalnya ya. Iya. Seperti itu ya. Gimana? Ya namanya orang menikah tanpa ada cinta pasti. Kalau saya pribadi ngerasa ada risih. Jadi kayak kita ngelayani suami kayak nyiapin makanan dan sebagainya itu kayak kepaksa. Itu emang kesalahan dari saya. Saya akuin saya salah. Bagaimanapun dia suami saya dan itu surga saya. Saya pikir waktu itu. Cuman karena saya emang nggak cinta sama sekali, jadi ya karena saya kayak setengah hati gitu loh Pak Ustadz, kayak menjalanin semua itu tuh kayak setengah hati gitu. Dan mungkin dari situ dia mulai risih atau mulai gimana mulai marah ke saya. Pak Ustadz, dari cerita ini ada apanya yang salah nih Pak Ustadz? Karena kan proses itu kan kasarnya dari ta'aruf itu kan juga seperti itu, biasanya nggak dipertemukan langsung gitu Pak Ustadz. Nah kira-kira dari sini apa yang salah nih Pak Ustadz? Yang pertama mungkin komunikasi ya. Dari orang tua kepada anaknya, putrinya, kepada calon yang dijodohkan untuk putrinya. Ini Mas Farid, memang kalau kita lihat dilacak dalam agama memang tidak ada ketentuan syarat yang pasti dalam makna tentang perjodohan tadi itu boleh apa tidak, sungguhnya dibolehkan. Tetapi yang terpenting perjodohan orang tua itu adalah atas keridoan daripada anaknya, seizin anaknya. Kalau konteks tadi itu sesungguhnya diberikan izin. Izinnya apa? Melalui kesediaan. Karena kan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara melihat keriduan daripada seorang perempuan? Yaitu izinnya itu adalah diamnya. Jadi ketika seorang perempuan ini anaknya itu diam, maka itu sesungguhnya wa alamatur ridho as-sukutu. Alamat kerilaannya itu adalah ketika dia diam tadi itu, jadi diamnya. Beda, mohon maaf, kalau misalkan tidak gadis, seorang janda, itu dia minta pendapat. Bagaimana pendapatmu? Makanya hadis itu menyebutnya al-bikru wasaibu, itu dalam konteks untuk di situ. Lah, yang kedua ada satu hal tadi sesungguhnya dari Mbak Puspa tadi tentang kemuliaan hati. Ya memang awalnya kami terpaksa dalam mana tidak ada cinta. Saya ingin menjelaskan, menikah itu tidak selamanya harus cinta. Cinta itu bisa tumbuh. Makanya di situ dijelaskan mawaddah warahmah. Ada orang menikah itu karena didasari cinta, tapi ada yang karena tumbuh karena kasih sayang gitu. Kasih sayang itu belum tentu cinta, tapi kalau cinta akan melahirkan kasih sayang kan begitu. Tapi pelan-pelan biasanya akan muncul. Kemudian tadi Mbak Puspa menyatakan, lah siapa tahu ini kan ladang surga suami bagi saya. Ini sudah merupakan ungkapan yang mulia, tetapi ternyata keduanya tidak ada benih-benih rasa cinta. Maka kemudian inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan merasa terpaksa dalam pelayanan dan seterusnya. Tetapi para pemirsa sekalian, para orang tua, melalui kisah ini saya kira ini pelajaran luar biasa pentingnya kalau kita menjodohkan anak, jangan serta-merta paksaan keinginan orang tua, sebab yang menjalannya itu adalah anak. Apalagi dewasa ini kehidupan modern, media luar biasa, anak sudah mendapatkan pengalaman, wawasan, maka mintalah pandangan kepada anak, karena anak akan menjalani ketika terjadi yang semacam ini, tidak hanya dia yang merasakan, tetapi orang tua juga tidak merasa bahagia yang menyaksikan. Pak Ustadz, untuk posisi seorang anak sendiri apakah boleh dia menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya? Iya, memang di dalam agama ada yang begini Mas Farid. Jadi kalau ada orang baik-baik datang melamar, maka jangan menolak, karena maka akan menimbulkan berkahan. Jadi ketika orang-orang baik, tetapi ini kan bukan persoalan tadi menjodohkan. Kalau memaksa perjodohan, maka agama tentu bukan tidak membolehkan, tetapi tidak baik. Kenapa? Karena agama itu kan berikan pelindungan. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menyajikan ada salah seorang sahabat mau menikah, kemudian Umar bertanya, apakah kamu sudah melihat? Hal nazartaha, apakah kamu sudah melihat dia? Maka kemudian laki-laki ini menjawab, belum wahai Amirul Mukminin. Wahai Umar, belum. Maka kemudian lihatlah meskipun hanya sesaat. Maka kemudian di dalam riwayat dijelaskan melihat meskipun dari dari celah lubang kecil kunci, kira-kira begitu, paling tidak dia sudah menyaksikan, oh ternyata ini. Atau kalaupun tidak melihat langsung, melalui mengutus orang kepercayaannya, tolong lihat dia. Jangan-jangan kupingnya nggak ada satu, misalkan, ini sebagai bahasa ringan. Itu wujudnya sesungguhnya adalah untuk melihat dan kemudian disampaikan, oh dia lengkap, dia baik. Itu gunanya dalam rangka apa? Supaya jalinan rumah tangga. Sebab rumah tangga ini kan rumah tangga abadi di dunia. Sehingga Nabi menggambarkan ya surga dunia ya ada dalam rumah tangga. Ketika di rumah tangga itu tidak ada surga, maka sehingga dia hidup dalam neraka duniawi. Orang tidak tenang, nggak kerasan di rumah.
Inilah saya kira awal ketika kita melihat kisah tadi. Iya. Nah, Mbak Puspa ketika nggak menemukan cinta di situ setelah menikah, terus kemudian suami juga sudah mulai berlaku kasar sama Mbak Puspa. Saya dengar katanya Mbak Puspa sempat memutuskan untuk kabur ya? Iya, Iya. sempat. Kemana? Saya ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Boleh tahu ngapain di Jakarta? Saya nyari kerja, emang niat kerja, terus emang kayak pengen lepas dari, ya karena udah emang nggak tahan dengan pernikahan saya yang pertama ini. Jadi saya putusin untuk ke Jakarta buat cari kerjaan. Meninggalkan itu semua? Iya. Pak Ustadz, ini kalau dengan cara kabur seperti ini, apakah dosa untuk Puspa, Pak Ustadz? Kalau seorang perempuan punya suami, kemudian ia hendak keluar rumah, Islam mengajarkan wajib hukumnya meminta izin pada suaminya. Bahkan misalkan Pak Ustadz, suami saya tidak ada di rumah, tapi sedang di luar kota, harus izin, sekarang bisa on call. Tidak ada persoalan. Itu mananya apa? Karena apa? Karena suami ini sebagai penanggung jawab. Kan ada begini, kalau istri mengerjakan perbuatan dosa, tidak hanya istrinya yang mendapatkan dosa, suaminya juga dapat. Karena apa? Karena berarti suaminya tidak bisa mendidik, tidak bisa membimbing, tidak bisa mengarahkan. Jadi itulah tanggung jawab, itulah makanya kenapa izin itu prerogatifnya ada pada suami, karena suami mengambil alih bahkan tanggung jawab keluarga. Bahkan misalkan istri tidak bangun sholat saja, itu dosanya tidak hanya pada istrinya, suaminya dapat dosa. Karena apa? Suaminya tidak mengingatkannya gitu loh. Nah, kalau dalam konteks bahas tadi, sekalipun mohon maaf para pemirsa mungkin ada rasa dongkol bagi seorang istri kepada suaminya, bukan berarti keluar rumah tanpa izin, tidak. Kendongkolannya tidak bisa menggugurkan apa itu hak izin daripada suami kepada istrinya. Kalau tadi sampai kabur lah, saya kira ini juga masih perbuatan dosa yang tidak diizinkan oleh agama. Apapun alasannya, karena meski suaminya sudah berbuat kasar gitu, Pak. Bukan. Tetap. Konteks kasar tadi kan konteks hal yang berbeda. Kasarnya dia itu tidak menggugurkan tanggung jawab seorang suami yang melekat pada hak izin istri pada suaminya untuk pergi gitu loh. Sama dengan kita orang tua. Bukan berarti kasarnya orang tua, misalkan orang tua kita tidak beri, lantas kemudian hilang berbakti kita pada orang tua. Begitulah kira-kira analog kita dengan seorang istri pada suaminya. Gitu. Oke. Lalu setelah ditinggal gitu, apakah suami mencoba mencari Mbak Puspa? Enggak. Enggak, sama sekali enggak mencari? Enggak, cuman kayak nanya-nanya ke keluarga, ke orang tua saya aja. Nanya, terus kayak nyuruh pulang, tapi emang saya nggak mau pulang. Oke, berarti setelah dia nanya ke keluarga Mbak Puspa, berarti keluarga Mbak Puspa tahu dong ya ada masalah dalam rumah tangganya Mbak Puspa dengan suami ya. Kemudian respon mereka apa, keluarga? Ya, mereka sih maunya saya tetap balik, tetap melanjutkan rumah tangga pernikahan lah. Gitu, tapi saya emang udah nggak mau, jadi akhirnya cuman pernikahan berjalan selama 2 bulan. Habis itu kita pisah. Pisah dalam arti kata resmi secara catatan, cerai atau pisah resmi. Pisah resmi. Nah, setelah pisah kemudian Mbak tinggal di mana? Saya balik lagi ke Jakarta kerja. Oke, nah setelah di Jakarta adakah Mbak membuka diri untuk bertemu dengan laki-laki lain gitu? Awalnya sempat kayak ada rasa trauma. Karena takut keulang saya mendapatkan sosok suami yang seperti itu lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa membuka hati untuk laki-laki lain. Buka hati untuk laki-laki lain. Kemudian di situ Mbak mengenalkan laki-lakinya ke keluarga atau memang jalan begitu aja? Iya, yang pasti saya tetap harus mengenalkan si cowok ini, pacar saya ini ke orang tua saya. Itu pun dengan pertimbangan yang sangat banyak ya, karena kan dari awal kan emang orang tua saya pengen saya balik sama suami yang pertama. Terus tiba-tiba datang saya membawa laki-laki gitu yang emang pilihan saya gitu ya. Yang sempat kaget sih mereka. Nah, kemudian mereka setelah tahu itu responnya apa? Sempat marah sih. Assalamualaikum. Ibu, ayah. Waalaikumsalam. Ibu. Puspa, kok mau datang nggak ngambil dulu ibu, nak? Iya. Ayo silakan. Ibu, ini buat ibu sama ayah. Dimakan ya. Silakan nak dulu, Kak.
Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, Ya Bu. ini ya, Puspa datang. Puspa. Ayah. Puspa, siapa dia? Ayah, Ibu, kenalin, ini Mas Wendy. Dia pacar aku. Pacar. Iya. Sejak kapan kamu punya pacar? Maaf ya, Ayah, Ibu, kalau misalkan selama ini Puspa nggak cerita kalau Puspa punya pacar. Sekarang Puspa kenalin sama Ayah sama Ibu kalau Puspa punya pacar dan kami akan segera menikah. Apa? Nikah? Puspa, kamu kan baru saja bercerai. Kenapa secepat ini kamu mau menikah lagi? Tapi Puspa benar-benar pengen menikah lagi dan Mas Wendy benar-benar sayang sama aku, Bu. Om, Tante, kenalin saya Wendy. Saya calon suaminya Puspa. Ayah nggak setuju. Loh, Om nggak setuju kenapa ya? Saya nggak setuju kalau anak saya menikah lagi. Karena terlalu cepat. Apa kata orang-orang nanti? Tapi ya, kami itu berdua sepakat untuk segera menikah. Tolong restui kami. Puspa, kamu kok ngelawan sih kalau dinasihatin orang tua? Tapi Bu, Ayah. Mas. Bu, aku kayaknya pergi aja deh. Om, Tante, maaf, saya pamit duluan. Makasih. Mas Wendy. Ayah sama Ibu itu benar-benar keterlaluan ya. Emang nggak bisa ya ngeliat anak kalian bahagia? Pokoknya, aku tetap akan menikah dengan Mas Wendy. Ayah atau Ibu nggak setuju, aku nggak peduli dan aku tetap akan menikah dengan dia. Dan aku akan ikut dengan Mas Wendy. Kamu sudah berani ngelawan orang tua ya? Aku nggak peduli Ayah, Ibu. Puspa! Puspa!